Kemudian pada masa berikutnya terjadi perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45, terjadi perubahan dalam pasal-pasalnya, ya, yaitu presiden yang tadinya diangkat oleh MPR berubah menjadi dipilih, ya. Maka kita lihat di sini ini pergeseran dari seorang pemimpin yang tadinya otoriter di era Bung Karno, kemudian otoriter di era Pak Harto, kemudian akibat reformasi Pak Habibie berusaha mengambil jalan tengah, lalu kemudian setelahnya itu era demokrasi sehingga kemudian rakyat langsung yang memilih pemimpinnya. Maka di dalam era reformasi sekarang ini seharusnya semuanya adalah berdasarkan demokrasi, ya, berdasarkan suara rakyat. Tapi kita juga melihat situasi negara pada saat ini, pada masa after reformasi, itu sudah berbeda dengan sebelum reformasi. Era pasca reformasi ini kita sudah dilanda digital modern, era digital dengan munculnya internet, sehingga demokrasi kemudian suara rakyat menjadi lebih banyak corongnya, lebih banyak sarananya, ya, lebih banyak media penyampainya ketimbang zaman sebelumnya. Maka kita lihat bahwa pemilu, ya, dalam masa reformasi itu juga sangat ditentukan oleh apa yang namanya suara rakyat yang ada di dalam media sosial, ya. Nah, akibatnya kita melihat bahwa di zaman sekarang ini reformasi, demokrasi sudah menjadi terlampau jauh berjalannya, ya, sehingga kemudian karena atas nama demokrasi, atas nama hak asasi manusia, maka seolah-olah rakyat itu bisa bicara seenaknya sendiri, bisa saling mencaci maki, bisa memfitnah, bisa menghasut, bisa menyebarkan ujaran kebencian, sehingga pada akhirnya kita melihat terjadilah pengelompokan politik di mana yang kita kenal dengan cebong dan kampret, ya, itu buah dari demokrasi sebenarnya. Tapi yang harus kita pikirkan bahwa demokrasi juga sebenarnya apakah memang cocok dijalankan sepenuhnya di Indonesia. Melihat kalau tipe sejarahnya Indonesia sendiri pada waktu dulu sebelum ada penjajah memang merupakan kerajaan-kerajaan di mana raja berkuasa secara penuh atas rakyatnya. Ya, berarti pengalaman sejarah rakyat Indonesia secara budayaan, secara kultur, memang secara psikologisnya adalah antara raja dengan rakyat. Demokrasi baru ada yaitu setelah kita berdiri sebagai negara merdeka, dan pada masa-masa sebelumnya sampai masa Pak Harto turun pun itu demokrasi belum bisa dijalankan secara penuh seperti yang saya ceritakan tadi, situasinya yang belum mengizinkan. Nah sekarang setelah situasinya mengizinkan tetapi diganggu disrupsi oleh kemajuan teknologi, maka kemudian rakyat yang tadinya tidak bisa bersuara sehingga akhirnya melampiaskan apapun apa yang ada di pikirannya, seringkali bukan lagi berdasarkan rasional, bukan lagi berdasarkan pertimbangan akal yang sehat, tapi lebih banyak didasari oleh emosi, ya. Emosi saja kita melihatlah bahwa pengelompokan cebong kampret itu kan bukan berdasarkan rasional, tapi hanya berdasarkan emosi. Yang pro kepada Jokowi mati-matian bela Jokowi, yang pro kepada Prabowo yang mati-matian bela Prabowo, meskipun kadang-kadang tanpa tanpa alasan yang jelas, ya, artinya benar-benar kata-kata cintanya itu cinta buta, benar-benar cinta buta, nggak ada pertimbangan akal sehat, tidak ada rasional, ya, sehingga kemudian yang terjadi adalah demokrasi kita lihat seolah-olah ujungnya menjadi seperti apa, seperti kacau balau, ya. Nah, di media sosial sampai detik ini, sampai hari ini, orang dengan bebas mengatakan apapun yang disuka. Sampai-sampai kemudian ketika dia mengatakan atau melakukan sesuatu perbuatan yang membahayakan, ya, terus kemudian dia terlibat hukum, lalu dengan mudahnya dia membalik bahwa dia dipersekusi pemerintah. Padahal kan akibat perbuatan dia sendiri, ya. Katanya dia dizalimi pemerintah, katanya dia kemudian pemerintah dengan undang-undang ITE sengaja membelenggu masyarakat untuk bersuara secara bebas.
Padahal kan dalam negara demokrasi juga nggak mungkin orang bisa bicara semaunya sendiri. Ya, tidak boleh menentukan kehendaknya sendiri, tetap saja harus memperhatikan apa kepentingan orang banyak. Ya kan, apalagi kalau kita lihat dari maknanya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya pastinya ketika kita berbicara tidak boleh hanya berbicara atas nama kita sendiri. Rakyat yang lain masa nggak dipikirin, ya kan? Nah, berarti pemaknaan dari demokrasi yang kita alami sekarang ini itu sudah keluar dari pemaknaan demokratis seorang negara demokrasi, suatu negara demokrasi. Udah kebablasan yang kemudian ya kita lihat di negara-negara demokrasi yang lain juga belum tentu seperti itu pelaksanaan demokrasinya. Cuma khusus untuk tahun 2016 itu di negara yang katanya menjadi contoh demokratis yaitu Amerika, itu pemimpinnya sendiri tidak mencontohkan demokrasi yang benar itu. Ya, yaitu ketika si Trump dia ikut pemilu kedua kalinya, kemudian dia dikalahkan oleh Biden, kemudian dia menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan hasutan, menyebarkan kebohongan, ya, yang sama sekali tidak terbukti untuk menolak kemenangan Biden, ya. Sehingga kemudian pada tanggal apa pada tanggal 6 April kalau nggak salah 2016 itu di Amerika terjadi kekacauan besar-besaran karena dihasut oleh Donald Trump, sehingga terjadilah suatu peristiwa yang memakan banyak korban, sehingga Trump kemudian dianggap sebagai pengacau pada waktu itu. Ya, jadi sama dengan di Indonesia pada waktu 2019 itu ada kelompok yang tidak mengakui kemenangan Jokowi, lalu berusaha supaya kemenangan itu dianulir. Tapi karena tidak bisa dibuktikan baik di KPK maupun di KPK, di KPU maupun di Mahkamah Konstitusi bahwa kemenangannya adalah benar, ya sampai sekarang kemudian kemenangan Jokowi ya berjalan. Tapi artinya yang kita ingin kita lihat bahwa di negara demokratis sendiri yang selama ini dianggap seolah sebagai contoh utama dari kehidupan demokrasi, ya Amerika sendiri seperti itu kelakuannya sama. Dan dalam arti bahwa suatu uh, negara maju sekalipun ternyata penyebaran hoax, penyebaran kebencian, penyebaran hasutan itu masih bisa berlangsung, dan itu sangat dimungkinkan oleh adanya media sosial internet. Oke, jadi ingin saya tegaskan bahwa kepemimpinan demokratis meskipun itu seharusnya memperhatikan banyak suara dari rakyat, tapi dalam pelaksanaan juga sangat situasional oleh karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan demokrasi itu tidak bisa dijalankan secara penuh, ya, seperti zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman Pak Habibie dan sebagainya. Itu masih belum seharusnya, sekarang udah, tapi memang kenyataannya udah, cuma jadi kebablasan demokrasi ini. Nah, kemudian terkait juga dengan katakanlah kalau kita partai, ya, apakah demokratis ini bisa? Ya tergantung. Kalau tipe katakanlah partai yang seperti PDIP misalnya, itu kan terahnya Soekarno, pemimpinnya adalah Megawati yang anak Bung Karno. Apakah pelaksanaan kepemimpinannya demokratis meskipun nama partainya demokrasi? Ya kita lihat sendiri, ya, karena di sana tidak ada peluang bagi orang-orang yang di luar Terah Soekarno untuk jadi pemimpin, semuanya harus di bawah Terah Soekarno. Itu berarti juga tidak sesuai dengan namanya sendiri. Oke, yang kedua adalah tipe autokratis. Ya, autokratis artinya adalah kepemimpinan oleh dirinya sendiri gitu. Ini merupakan suatu tipe kepemimpinan klasik, ya. Karena apa? Karena sudah dilakukan pada zaman-zaman kerajaan zaman dulu, misalnya zaman Kaisar Perancis, ya. Itu sudah ada Louis XIV yang sangat terkenal dengan ucapannya negara adalah saya, ya. Data semua yang mengatakan bahwa negara adalah saya. Artinya kalau kata orang Tangerang berarti kan kumaha aing bae, ya.
diapain kan negara, ya negara gua punya, negara gua gitu kan, apaan, terserah gua dong gitu. Nah, itu zaman dulu itu Louis XIV dan raja-raja Prancis zaman dulu. Dilanjutkan juga tipe kepemimpinan autokratis ini, yaitu setelah Perang Dunia Kedua dengan adanya negara-negara komunis. Ya, dalam negara komunis ya tentu tidak ada yang namanya suara rakyat, semuanya ditentukan oleh pemimpin. Bahkan partai pun hanya boleh satu, yaitu Partai Komunis. Tidak ada partai yang lain. Semua partai diberangus, semuanya harus tunduk pada Partai Komunis. Dan Partai Komunis lah yang berkuasa menentukan merah hitamnya negara tersebut. Jadi tidak ada suara rakyat. Walaupun misalnya di Korea Utara gitu ya, itu ada pemilu, karena itu kan namanya Republik Demokratik Korea namanya. Kemudian ada pemilu, ya, tapi ya nggak ada lagi calon selain Kim Jong Un. Sama dengan zaman Pak Harto, ada pemilu ya nggak ada lagi calon selain Pak Harto yang jadi pemimpin. Ya, jadi rakyat berani berpikir tentang calon pengganti dari Kim Jong Un, ya siap-siap saja, kalau nggak masuk penjara ya mati gitu ya. Jadi seorang pemimpin di dalam tipe kepemimpinan autokratis ini menempati posisi tertinggi sebagai pemegang otoritas tunggal dan kebenaran tunggal. Jadi kekuasaan tunggal, tidak ada persaingan, tidak ada wakilnya, tidak ada yang menyeimbangi, kemudian juga pengambilan keputusan mutlak ada di tangan dia. Itu tipe kepemimpinan autokratis. Nah, itu kalau negara. Kalau organisasi apakah ada autokratis? Mungkin. Itu apa? Kalau kita lihat dari dunia bisnis adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah didirikan oleh seseorang, ya, diminta ke badan hukum, tapi dia yang di direktur, dia juga yang komisaris, dan tidak ada yang namanya rapat tahunan anggota, tidak ada. Ya, dalam hal ini tentu saja kepemimpinannya bersifat otokratik. Ya, perusahaan-perusahaan dia, modal-modal dia yang jadi direktur, dia yang jadi komisaris, dia juga yang mau sudah rapat umum luar biasa, RUPS, pemegang saham tidak ada pemegang saham, orang dia sendiri. Nah, beda dengan perusahaan bisnis yang merupakan bukan perorangan tapi kumpulan modal, PT-PT Persero gitu ya. Nah, itu berarti kan modalnya dikumpulin dari banyak orang. Ya, tentu saja tidak bisa menjalankan suatu kepemimpinan yang otokratik. Dia harus menjalankan kepemimpinan dalam organisasi tersebut berdasarkan apa yang sudah ada di dalam ADART, yang kemudian juga disahkan dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. Nanti dalam rapat umum pemegang saham juga akan ditunjuk siapa yang menjadi direktur, siapa yang menjadi komisaris gitu. Jadi dengan demikian rapat umum pemegang saham itu menjadi suatu lembaga untuk mengerem kemungkinan dari seorang direktur pelaksana tanggung jawab organisasi itu untuk berbuat sewenang-wenang. Di samping itu ada komisaris yang juga ditunjuk dalam RUPS, sehingga seorang direktur tidak bisa berbuat seenaknya aja karena di belakangnya ada orang yang mengawasi, yaitu para komisaris ya. Jadi di dalam organisasi yang sifatnya memiliki saham banyak orang, tentu tidak bisa menjalankan tipe kepemimpinan yang otomatis gitu. Di dalam Karang Taruna atau di dalam BEM yang nggak mungkin menjalankan tipe kepemimpinan otokratis. Kalau ada seorang pemimpin yang semua punya sendiri, ya salah anggotanya, kenapa diam aja? Karena kan nggak boleh seorang pemimpin dalam organisasi sosial Karang Taruna maupun BEM itu berjalan semaunya sendiri. Dia harus ada perhatian terhadap suara-suara dari para pengurus yang lain. Oke, tipe kepemimpinan yang ketiga adalah tipe kepemimpinan karismatik. Ya. Tipe kepemimpinan yang seperti ini itu dimiliki oleh seorang pemimpin
yang dia memiliki energi dan daya tarik, ya, daya tarik untuk bisa mempengaruhi orang lain atau anggota supaya menuruti apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi kehendaknya, ya. Jadi dalam hal seorang pemimpin yang karismatik ini, dia memiliki banyak dukungan karena memang secara fanatis orang-orang senang sama dia dan mau nurut sama dia gitu. Dia memiliki kewibawaan yang tinggi untuk mempengaruhi anggotanya gitu. Contohnya apa? Pemimpin karismatik barangkali di sini adalah para apa katakanlah para pemimpin agamaan, ya, para kiai, para ustadz. Secara formal tidak ada jabatannya dalam struktur organisasi, tapi pemimpin yang seperti ini suaranya sangat didengar. Karena apa? Karena kewibawaannya, ya, karena karismanya. Mungkin karena dia merupakan seorang yang dianggap orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang apa uh, merupakan orang tua lah, dituakan di sana, maka meskipun dia tidak ada di dalam struktur yang formal dari suatu organisasi, suaranya didengarkan oleh banyak orang dan dituruti, bukan hanya didengarkan tapi dituruti oleh banyak orang. Itu pemimpin yang karismatis. Kalau seorang pemimpin di dalam organisasi formal juga dia memiliki karismatis, tentunya akan sangat bagus, ya. Misalnya seperti Bung Karno pada waktu jadi presiden, dia bukan hanya duduk dalam struktur formal sebagai pemimpin tertinggi, tapi beliau punya karisma yang sangat tinggi, ya. Jadi apa? Karena memang pada waktu itu rakyat sangat butuh dimotivasi untuk melawan penjajah, dan Bung Karno memiliki kemampuan agitator, sebagai orang yang berapi-api memompa semangat rakyat, sehingga beliau dianggap memiliki karisma yang sangat tinggi dan dituruti oleh rakyat. Nah, ya. Jadi itu sebabnya beliau mungkin karena punya kelebihan seperti itu akhirnya dipilih menjadi presiden, karena seorang yang memiliki kewibawaan di mata rakyatnya, yaitu karisma yang sangat tinggi. Oke, tipe kepemimpinan yang berikutnya adalah tipe kepemimpinan paternalistik. Ya, sesuai dengan namanya, tipe kepemimpinan ini dimiliki oleh seorang pemimpin yang memiliki sifat kebapaan yang tinggi. Artinya dia menjadi panutan, dia dihormati, dia disegani. Karena apa? Karena dia dianggap bijaksana, ya. Karena dia merupakan seorang keturunan leluhur, katakan, ya, leluhur dari suatu masyarakat, misalnya di suku apa gitu, ya, di suku Sunda, ya, itu akan ada seorang pemimpin yang sifatnya paternalistik. Di suku Jawa juga begitu, ya. Katakan misalnya sebagai contoh adalah Sultan di daerah Jogja, ya, Sultan Hamengkubuwono, ya. Beliau itu menjadi gubernur seumur hidup. Mana ada gubernur yang lain seumur hidup? Gubernur yang lain kan 5 tahun sekali dipilih, tapi Jogja itu khusus, maka disebut sebagai daerah istimewa. Karena apa? Gubernurnya tidak tidak dilakukan pemilihan, tidak ada pilkada di Jogja. Adanya pilkada untuk legislatif ada, tapi untuk gubernurnya nggak ada, karena diberikan hak istimewa kepada Raja Jogja, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono, untuk menjadi raja dalam setiap periode, karena dianggap sebagai bapaknya orang Jogja gitu. Dulu pernah ada usul untuk supaya Jogja juga dijadikan sama dengan daerah lain untuk dilakukan pemilu pilkada gubernur, tapi rakyatnya sendiri yang nolak, ya. Jadi dalam hal ini rakyatnya memang merasa lebih cocok khusus untuk daerah mereka, pemimpinnya adalah gubernur sendiri, jangan orang lain. Jadi orang lain nggak boleh jadi pemimpin di Jogja. Karena apa? Karena Jogja itu adalah kerajaan di mana pemimpinnya adalah seorang sultan. Ya, sultan itu dianggap bapaknya dari masyarakat di Jogja. Sehingga meskipun pemerintah pada waktu itu menawarkan untuk apakah di Jogja juga mau disamakan dengan daerah yang lain,
ada pemilihan gubernur setiap 5 tahun sekali, ternyata rakyatnya sendiri yang nggak mau. Rakyat Jogja sendiri yang menolak. Mereka tetap menginginkan supaya sistemnya tidak berubah, yaitu pemimpin dari daerah istimewa Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono. Nah, dalam kaitan inilah maka pernah ada suatu permasalahan juga di sana. Permasalahan internal di kerajaan Jogja itu. Apa itu permasalahannya? Di berbagai bentuk kerajaan manapun itu sudah lazim ada ketentuan bahwa yang akan menjadi raja itu biasanya adalah anak laki-laki tertua dari permaisuri. Ya. Jadi bukan anak perempuan dan juga bukan anak laki-laki dari para selir. Raja kan biasanya nggak satu istrinya. Ya. Nah, jadi ketentuannya di kerajaan manapun yang namanya pengganti, yang namanya pangeran itu adalah harus anak laki-laki yang lahir dari permaisuri, istri pertama, istri yang menjadi pendampingnya. Dan itu juga harus anak yang pertama. Nah, ternyata khusus untuk Pak Sultan Hamengkubuwono yang sekarang, ya ke-11 ya, Hamengkubuwono ke-11, itu beliau tidak punya anak laki-laki dari permaisuri, adanya anak perempuan. Nah, dalam tradisinya kasus seperti ini seharusnya seorang raja pengganti itu bukan anak perempuan, tapi adiknya Sri Sultan. Ya, jadi kalau Sri Sultan wafat, mangkat istilahnya, maka yang menjadi raja berikutnya adalah adiknya, bukan anaknya, karena anaknya perempuan, nggak punya anak laki-laki. Nah, disinilah kemudian Sri Sultan berusaha untuk tetap apa supaya keturunannya yang menjadi raja, maka dia buatlah ketentuan sendiri, yaitu bisa anak perempuannya jadi pengganti. Jadi nanti Jogja itu dipimpin oleh ratu, bukan raja. Nah, tentu saja hal ini dianggap melanggar pakem, melanggar ketentuan. Cuma pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono bersikeras karena katanya ketentuan yang seperti itu tadi harus anak laki-laki dari permaisuri itu sudah tidak berlaku. Oh tidak berlaku? Iya, saya sudah mendapat izin dari Allah. Lalu wartawan nanya, benar Pak itu sudah dapat izin dari Allah? Ya iya saya sudah dapat izin dari Allah. Kamu tanya aja sendiri. Jadi waktu itu cukup geger juga itu. Wartawan disuruh tanya langsung sama Allah, benar nggak? Itu ketentuan sekarang sudah berubah. Bukan lagi anak laki-laki, boleh anak perempuan. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya sekarang ini. Ya, betapapun juga kan si Sultan pasti akan wafat. Nggak mana ada manusia yang hidup terus. Nah, realitasnya dia tidak punya anak laki-laki. Nah, kita tunggu saja seperti apa nanti Raja Jogja berikutnya. Apakah laki-laki atau perempuan. Oke, tipe kepemimpinan yang berikutnya adalah tipe kepemimpinan militeristik. Nah, Anda tahu bahwa yang namanya di dalam militer tentu tidak ada cerita bahwa seorang pemimpin itu tidak diturut. Disiplin sangat tinggi dan ya boleh dikatakan otoriter. Tidak boleh ada ini apa namanya? Ada bantahan, tidak boleh ada sanggahan. Yang kelebihan dari tipe kepemimpinan militer seperti ini tentunya adalah disiplin, ya disiplin tapi karena apa? Karena kesadaran. Kalau tipe kepemimpinan otokratik yang saya sebutkan tadi itu kan dipaksa ya, seperti di Kim Jong Un, seperti Lenin, Stalin, Mao Zedong dan sebagainya, Soekarno, itu tidak ada kemungkinan rakyat berontak ya di Korea Utara saat ini juga. Tapi kalau dalam kepemimpinan militer ya rakyat sudah anggota ini anggota dari organisasi itu sudah sadar memang begitu mestinya. Maka kepemimpinan militer di satuan-satuan militer ya tentu seorang anak buah akan menerima perintah dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Beda dengan otokrasi. Otokrasi kan dipaksa dan berarti kan mau nggak mau harus mau gitu ya. Ya, tapi kalau yang namanya dalam organisasi militer, ya tentu saja semua udah sukarela, ya sadar memang begitu mestinya. Masa pemimpin ada demokrasi mau perang kemudian rundingan dulu yang nggak ada cerita.
mau perang rundingan dulu ya kapan ini ya keburu dibom musuh ya. Jadi tipe kepemimpinan militeristik memang dibutuhkan dalam organisasi militer. Gitu. Tidak mungkin dalam organisasi militer itu ada demokrasi. Gitu. Memang harus seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir, tipe kepemimpinan yang terakhir adalah tipe kepemimpinan situasional. Tipe kepemimpinan situasional ini dapat dikatakan sebagai tipe kepemimpinan yang tidak biasa, tidak umum, tidak lazim. Ya. Seorang pemimpin itu dengan tipe kepemimpinan yang situasional hanya bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang-orang yang dihadapinya. Jadi tergantung kalau memang dibutuhkan dia otokrasi, dijalankan secara otokratik. Kalau dibutuhkan demokratis, maka dia akan menjalankan secara demokratis. Kalau dibutuhkan dia tampil sebagai seorang bapak, nah dia akan menjalankan kepemimpinannya dengan cara yang mendengarkan orang lain sebagai bapak. Kalau situasinya menghendaki adanya situasi yang gawat seperti peperangan atau suatu situasi yang genting, maka dia akan menjalankan militeristik gitu. Nah, jadi kita lihat di sini dalam situasional tidak bisa dia dikatakan punya satu pola baku tertentu karena jalannya kepemimpinan itu akan dipengaruhi oleh situasi yang berkembang pada saat itu. Pada saat tertentu dibutuhkan seperti apa? Maka dia akan menjalankan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu. Ya. Oke, jadi dengan demikian kita lihat bahwa seorang pemimpin itu memiliki tipe-tipe yang berbeda ya satu sama lain, tetapi yang kita jadikan garis bawah sebagai penekanan adalah bahwa apapun tipe kepemimpinan itu lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana coraknya organisasi, situasi yang ada saat itu, sehingga seorang pemimpin yang diberi tanggung jawab untuk mengelola, ya bertanggung jawab untuk bisa memajukan organisasi, dia akan menjalankan tipe kepemimpinannya sesuai dengan tipe organisasinya. Kalau tipe organisasinya sosial, maka tipe pemimpinnya seperti apa? Kalau tipe organisasinya adalah perorangan, maka dia bisa menjalankan yang otokratik. Nah, kalau tipenya adalah tipe demokratis, dia harus menjalankan demokratis dan sebagainya. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan tentang tipe-tipe kepemimpinan atau type of leadership ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Sehat-sehat, Bro.